kita melihat bahwa masyarakat itu masih belum memiliki alat untuk dipasangkan sambungan listrik langsung karena memang keterbatasan dana yang mereka miliki. Tuh, saya berjualan, alhamdulillah ngeringanin beban juga gitu ya, jadi nggak nyambung ke mertua, jadi bisa sendiri agak irit lah gitu, jadi ketahuan beban saya gitu. Kami juga bisa lebih yakin bahwa produk ini betul-betul terpercaya dan memiliki manfaat yang luar biasa. Listrik bukan hanya sebagai penerang, tapi juga pembawa kemajuan. Ia membuka gerbang ilmu pengetahuan menjadi roda penggerak ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Listrik adalah kebutuhan vital bagi kehidupan modern. Manfaatnya tak terhitung, dan perannya dalam kemajuan tak tergantikan. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan solusi inovatif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih cerah. Kita melihat bahwa banyak di antara saudara-saudara kita, masyarakat, itu masih belum memiliki alat untuk dipasangkan sambungan listrik langsung. Karena memang keterbatasan dana yang mereka miliki. Rata-rata itu adalah rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, masyarakat ekonomi yang kelas terbawah. Ya. Jadi mereka memang selama bertahun-tahun ini tidak memiliki akses ke listrik. Listrik bagaikan jantung yang memompa kehidupan di era modern. Tanpa denyutnya, dunia terbenam dalam kegelapan, mesin terhenti, dan kemajuan terhambat. Listrik adalah energi ajaib yang mengubah malam menjadi siang, menggerakkan roda industri, dan menghubungkan manusia di seluruh penjuru bumi. Tim Aksi Dewan kali ini berkunjung ke kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, dengan jarak yang tidak jauh dari ibu kota, serta akses transportasi yang mudah dijangkau untuk sampai ke kota ini. Namun, di balik keindahan alamnya, kota ini menyimpan kisah tentang perjuangannya melawan kegelapan. Selama bertahun-tahun, masih banyak warga Bogor yang hidup tanpa penerangan listrik. Malam hari diwarnai dengan cahaya pelita dan lilin, sementara siang hari dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi para penduduk beraktivitas dengan penuh keterbatasan dan pengusaha kecil kesulitan mengembangkan usahanya. Karena memang sangat kita lihat perubahannya luar biasa. Ketika masyarakat menerima listrik, itu seakan-akan segala sesuatu menjadi berubah. Karena ketergantungan mereka terhadap penerangan tradisional menjadi hilang. Mereka bisa menggunakan listrik untuk berbagai kegiatan, untuk memasak, untuk kegiatan sehari-hari di rumah, untuk belajar bagi anak-anaknya. Jadi itu sangat membantu. Apalagi kita tidak hanya menyediakan bantuan pemasangan alat listriknya saja, tetapi juga menyediakan dua bohlam termasuk unitnya, rumahnya, termasuk juga untuk ini konektor listrik, dan termasuk juga ada token Rp100.000 yang biasa digunakan hampir dengan 2 bulan yang kita berikan secara gratis. Perlahan tapi pasti, cahaya listrik mulai menerangi rumah-rumah di Bogor. Senyum dan tawa menghiasi wajah para penduduk saat mereka merasakan terang benderang untuk pertama kalinya. Anak-anak dapat belajar dengan lebih mudah. Pengusaha kecil dapat memperpanjang jam operasionalnya. Dan kehidupan di Bogor mulai berdenyut dengan semangat baru. Paling ya itu rumahnya udah mau rubuh sih. Kalau listrik sih baik ya, soalnya tuh sama tetangga kalau listrik. Tadinya sebelum dapat bantuan ini masih nyambung ke mertua. Bok yang zaman dulu. Listrik yang zaman dulu pakai bok ya meteran ya. Kadang-kadang 2,5, 240, paling murah 150.000. 2 rumah kita pemakaian, 2 TV, 2 kulkas. Kadang-kadang ada laptop gitu kalau anak pakai ya. Masih 150 sih, agak ringanan gitu, jadinya nggak semuanya full ke mertua nyambung.
Permasalahan listrik yang semakin kompleks membuat kita terfikirkan perlu adanya solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, dengan dukungan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat, PJUTS memiliki peluang besar untuk menjadi solusi utama penerangan jalan di masa depan. DPR RI dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan terjangkau. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan untuk mencapai target bauran energi 23% pada tahun 2025. Dalam rangka membantu masyarakat yang belum teraliri jaringan listrik dari PLN, salah satu solusi yang diberikan adalah adanya program penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Pada tahun anggaran 2024, PJUTS seharusnya diimplementasikan sebanyak 22.000 titik senilai 363 miliar rupiah. Implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik dan banyak hambatan yang kita temui di lapangan. Dan ternyata masih ditemukan hambatan-hambatan mengenai PJUTS yang merupakan teknologi yang menjanjikan untuk menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan terus mengembangkan teknologi dan infrastruktur, serta memberikan insentif dan edukasi kepada masyarakat, PJUTS pun berpotensi menjadi solusi yang signifikan untuk menggantikan sebagian kebutuhan listrik di masa yang akan datang. Pada PJUTS ini lebih ditingkatkan, kualitasnya bagus, lalu kemudian memiliki daya tahan, lalu kemudian tepat waktu dalam penyediaan, sehingga kemudian masyarakat tentu ketika menerima ini juga puas dan senang. Kami juga bisa lebih yakin bahwa produk ini betul-betul terpercaya dan memiliki manfaat yang luar biasa. Tim Aksi Dewan juga mewawancarai Ketua RW selaku warga yang menerima langsung kebermanfaatan PJUTS di desa ini, yang mana banyak warga di sekitar Kota Bogor sangat menerima manfaat dari adanya PJUTS ini. Memang ada ketentuan-ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah titik yang dijadikan pemasangan PJUTS itu adalah harus kendaraan roda 4 itu masuk. Konon katanya ke depannya untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan. Sebetulnya awalnya saya mengajukan itu buat di dalam. Tapi karena ketentuan ini, ya akhirnya di sini. Dan ternyata di sini juga sangat bermanfaat. PJUTS dengan berbagai keunggulannya menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan penerapannya, PJUTS dapat berkontribusi dalam mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik baru terbarukan di Indonesia diharapkan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Memang kalau kebutuhan listrik di Indonesia pasti akan meningkat. Saat ini kita masih mengalami kondisi oversupply. Tetapi oversupply ini saya kira dalam kurun waktu 2,5 sampai 3 tahun akan tertangani. Sehingga memang ada kebutuhan untuk menambah kapasitas listrik yang baru. Tetapi kita sudah tegaskan dari awal, dan ini saya kira juga merupakan bagian komitmen pemerintah, bahwa tidak boleh ada pembangkit listrik baru yang berbasis listrik energi fosil. Jadi tidak boleh ada yang berbasis batu bara, apalagi menggunakan diesel. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi semua pembangkit listrik baru, kapasitas listrik yang akan baru masuk ke depannya, itu harus berbasis energi terbarukan. Minimal gas. Tapi kita akan betul-betul kita akan memaksimalkan semua sumber energi terbarukan kita, seperti angin, seperti solar matahari, seperti juga misalkan saja geothermal, ya, dan itu kita akan maksimalkan. Oleh karena itu ke depan kebutuhan listriknya yang akan kita butuhkan itu harus berbasis pembangunan listrik yang dengan dasar energi terbarukan.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi besar, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait ketenagalistrikan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kendala dan keberlanjutan energi yang optimal. Ada bantuan ini kan jadi ngeringanin saya gitu. Paling 2 minggu 50.000 gitu ya, saya isi pulsa. Ada bantuan ini yang kemarin dapat 100.000, 2 minggu 50.000, jadi sebulan 100. Tuh saya berjualan, blender bumbu gitu, mesin-mesinnya pakai buat TV juga, nambah-nambah daya kulkas. Kan kadang-kadang jualan bakso pakai setrum ya, ini ada apa, freezer gitu kulkas, jadi ngeringanin beban saya lah gitu jadinya. Dengan adanya bantuan ini kan ya, nggak terlalu banyak full nyambung ke mertua jadinya. 2023 tahun lalu, ya baru setahun kali ya sekarang ya jadi. Alhamdulillah ya, udah nunggu lama juga dapat gitu 2 rumah ya sini sama tetangga. Alhamdulillah ngeringanin beban juga gitu ya, jadi nggak nyambung ke mertua, jadi bisa sendiri lah, agak irit lah gitu, jadinya ketahuan beban saya gitu, kan masih bersatu sama ipar ya di mertua. Biasanya suka patungan lah gitu, gotong royong buat bayar listrik bareng-bareng gitu. Jadi sekarang ketahuan lah 2 minggu sekali berapa pengeluaran saya gitu, Mbak. Iya ya, bisa ngebantu juga kayak gitu. Sedikit-sedikit buat bikin es juga kan ya, blender. Dengan adanya ini enakan gitu ya jadinya. Ngebantu Mbak ngeringanin. Tadinya bersatu sama mertua karena belum mengajukan ke PLN. Paling lampu, magicom, setrikaan, kulkas, udah itu aja, nggak ada yang lain. Keberhasilan program bantuan meteran listrik ini merupakan bukti nyata dari komitmen DPR, pemerintah, dan PLN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus bersinergi dan bekerja sama, kita dapat menerangi lebih banyak dusun terpencil dan mewujudkan masa depan yang lebih terang bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan setrum gratisnya ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih maju lagi, membantu orang-orang yang bisa membutuhkan, bisa menyupport yang belum mempunyai listrik, bisa nambah-nambah ke kampung-kampung yang lain lagi. Mudah-mudahan bisa dibantu kayak saya ya, alhamdulillah gitu Pak. Terima kasih ya atas bantuan setrum gratisnya ini, sangat bermanfaat sekali buat saya. Alhamdulillah terbantu sekali, jadi punya listrik sendiri, jadi tidak bersatu kan, suka kadang-kadang ngejepret kalau bersatu, kalau sekarang enggak. Tahun 2024, setahun setelah pembangkit listrik tenaga surya diresmikan, Bogor telah menjadi kota yang maju dan mandiri. Energi terbarukan menjadi sumber utama energi, dan Bogor menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kisah Bogor dan listriknya adalah pengingat bahwa dengan tekad dan kerjasama, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai kemajuan. Cahaya baru di kota hujan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bermimpi dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik.